Bukan hanya Indadari yang mengalami hal buruk. Jauh sebelumnya, sederet selebriti juga mengalami hal yang sama. Presenter beken Ruben Onsu misalnya, di tahun 2019 lalu, cobaan seolah tak pernah henti-henti menghampiri Ruben dan keluarga kecilnya. Tahun lalu ia pernah mengalami insiden teror berupa ular kobra hitam di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Hingga pelemparan batu ke dalam rumahnya yang disisipi surat kaleng bernada ancaman. Kalau ditanya, kalau dibilang berkali-kali, saya sedih sekali. Saya sangat amat sedih. Bahkan saya sampai nggak makan. Cuman ya istriku cuma bilang, udah tenang aja dulu, jangan main handphone. Jadi saya sama sekali nggak pegang handphone atau apapun gitu. Tak hanya itu, di tengah gurita bisnisnya yang tengah melesat, ujian seolah tak pernah surut. Unit usahanya sempat dihebohkan dengan kejadian aneh lantaran karyawannya mengalami kerasukan massal tepat pada Rabu 24 Juli 2019. Dan selang sepekan kemudian, tepatnya 31 Juli 2019, salah satu gerai makanan Ruben dan Sarwenda di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan dilahap si jago merah. Dalam sekejap, ruko yang menyajikan makanan cepat saji itu ludes dan hanya menyisakan puing-puing hangus sisa pembakaran. Saya sih lebih ikhlas aja, mungkin memang kata Tuhan belum rezeki saya kali ya gitu. Belum bisa evakuasi kan, baru lulus besok. Memang udah SOP-nya mereka gitu kan. 2 kali sampai 3 kali lah. Syok banget, apalagi berita itu kan di saat tim sore itu lagi hedik dengan pekerjaannya masing-masing, jadi nggak ngelihat berita apapun yang naik. Saya kesian karyawan saya yang seharusnya mereka tidak ada dalam permasalahan ini. Saya liburkan mereka saat ini dengan jaminan adalah mereka tidak gaji tetap berjalan, semuanya tetap berjalan. Jadi kalian istirahat aja dulu sampai tempat ini ada. Untuk menghindari teror itu, Ruben memilih pindah dari rumah mewah yang sebelumnya ia tempati dan tinggal di rumah baru. Demi keamanan dan keselamatan keluarga, baik Ruben maupun Sarwenda merahasiakan alamat tempat tinggal baru mereka. Pindah rumah berarti? Udah Gara-gara pindah. ada yang lempar batu apa gimana lagi situ? Ya banyak hal lah Mbak, saya lebih ngelindungin keluarga saya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu sih. Iya, kalau mistis sih mungkin saya masih bisa bantu doa, tapi kan kalau manusia itu kan memang apa ya, saya takut Mbak, banyak kejahatan-kejahatan yang sekarang ini memang di luar prediksi gitu. Saya lebih jagain anak saya sama istri saya sih. Adalah pokoknya di satu tempat, semua pun nggak ada yang tahu, teman-temanku sekelilingku juga nggak ada yang tahu. Ya paling gua ngupload juga kan namanya jendela, ya jendela lu cari aja di ujung jendela, di mana juga jendela semua sama. Nggak beda. Tapi yang pasti penjagaan gue jauh lebih ketat sih kalau yang ini gitu, lingkungannya. Iya, yang buat saya pindah sih itu memang klimaksnya pas ketika penimpukan itu sih gitu. Jadi memang ancaman untuk keluarga saya yang membuat saya worry. Walaupun banyak orang sebenarnya yang dia hantam itu akan psikologi saya kan. Tapi ya dia berhasil gitu menurut saya sih. Tapi nggak apa-apa, saya jaga-jaga aja. Tak hanya Ruben, Ashanti juga pernah dihantui teror. Saat itu istri Anang Hermansyah ini mengungkap ia mengalami kejadian aneh dengan kehadiran binatang berbisa. Bukan hanya itu, ibu sambung Aurel dan Azriel Hermansyah ini juga merasakan sakit dan emosinya mendadak cepat naik hingga tak bisa lelap dalam tidurnya. Gini, aku itu bukan bilang percaya atau nggak percaya gini. Kebalik lagi kemarin tuh kan aku tidak mau mencari-cari gitu. Akhirnya aku pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada orang yang bisa ngebacain dan dibilang bahwa ya itu ya Adi gitu. Balik lagi aku berpikir sekarang bukan masalah percaya nggak percaya, tapi apapun itu yang memang baik-baiknya aku ambil gitu. Kenapa misalnya Mbak mungkin lebih harus ibadahnya ditingkatin, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, Mbak mungkin harus begini itu aja gitu. Tapi kalau untuk aku misalnya harus mengikuti hal-hal yang menurut aku melenceng dari agamaku, ya aku nggak akan ikutin. Tapi kalau misalnya disuruhnya Mbak sholat, Mbak coba lebih banyak
zakat lebih Wow. banyak Nah, itu amal. Nah, itu Nah, aku pasti ya. ikutin gitu loh. Tapi kalau Sekarang masih percaya dengan medisnya dia atau Ya harusnya ikhtiar. Ikhtiar maupun medis maupun apa ikhtiar aja. Waduh gak bisa ngomong kalau itu. Hidup di zaman modern dan serba digital, sejumlah selebriti masih saja mempercayai hal-hal mistis. Yang belum lama terjadi adalah DJ Dinar Candy yang selalu hidup dalam dunia gemerlap justru mempercayai hal-hal di luar nalar. Ia mengaku diteror orang tak dikenal dengan benda-benda misterius. Hal itu terungkap saat dirinya mengunggah benda yang terbungkus plastik serta benda antik di dalamnya yang ditabur persis di mulut pintu rumahnya. Dalam tulisannya, Dinar menyebut orang yang diduga menerornya adalah seorang wanita, berdasarkan penglihatan adiknya yang seorang indigo. Ia juga mengaku kondisi tubuhnya tak 100% fit setelah mendapatkan teror. Kepada kami, Dinar sempat menunjukkan lokasi benda misterius itu saat ditemukan di rumahnya. Aku tuh kemarin abis bangun tidur tiba-tiba di depan pintu yang arah ke dapur itu tuh kayak ada yang naburin kayu busuk tapi wanginya tuh kayak wangi parfum dari Arab gitu. Nanti aku tunjuk. Jadi di sini nih pemirsa. Jadi di sini tuh kayak item-item tapi kayak ngebaris gitu ke sini. Ke sana. Karena awalnya mah kalau misalkan nih itu yang jatuh dari atas biasanya kan kecil-kecil, itu enggak kayak bulat gitu loh. Kayak bulat seginilah, enggak sekelereng juga sih, bulat-bulat kecil gitu, cuman lebih besar, bukan kayak dari kayu yang ngeprul itu kan ada tuh kayu yang kalau kena yang binatang itu kan suka kayak kecil-kecil gitu kan dapat. Nah, terus kalau itu enggak, jadi bener-bener itu bulat aja kayu dan terus sama adik aku kan diginiin sama yang cowok diginiin wangi. Ini kan pagi kejadiannya, nah malam itu aku ada Chan Kelvin juga, kita tuh mau bikin konten video, biasanya kita collab karena aku punya konten YouTube, si Kak Chan Kelvin punya konten YouTube. Jadi sini nih posisinya itu kan ini malam, jadi posisinya tuh malam kayak gini nih, nah kayak gini, dan ini tutup semua, tiba-tiba ini tuh kayak ada yang ngegebrak ini, gimana ya bukan, ini kan kalau ini kan ada kacanya, lihat nih pemirsa, ada kacanya, kalau ada yang ngegebrak gini, bukan kacanya kayak dari dalam gitu loh, kayak gitu suaranya tuh kayak gini, kayak kawatnya gitu, terus ininya tuh kayak agak gitu kayak gitu. Aku sih baru-baru ini kayak gitu maksudnya tuh kemarin-kemarinnya biasa aja sih gitu. Nah yang kayu tuh jadi itu yang kedua, jadi beda orang. Yang kayu ini beda orang katanya, jadi nggak tahu sih ya ini bener atau enggak, cuman kayak semalam juga, kalau yang semalam nggak divideoin karena itu katanya jadi kayak ngundang leluhur gitu, jadi sakral banget, jadi aku nggak videoin. Kalau yang kemarin tuh memang ke video, jadi tuh kayak makhluk-makhluk yang di sini. Nah kalau yang itu tuh katanya dari saingan ada utang piutang sama aku, jadi dia itu biar aku lupa nggak nagih-nagih terus, jadi ditaruhin kayu, katanya kayu itu tuh biar lupa katanya gitu. Tapi ya tetap aja kan kalau orang punya utang kadang suka inget, dan aku tuh memang suka nagih terus, apalagi lagi corona kan ya, aku tuh bawel banget sama yang punya utang, kayak kapan nih mau dilunasin gitu loh. Pokoknya aku tuh kayak bukan ngegencet ya, kayak nanyain terus, karena kan memang lagi corona, memang susah penghasilan kan, jadi aku tuh ngegencet terus sama yang punya utang. Sebenarnya memang aku sih agak curiga juga, cuman ya ada beberapa orang yang memang sengaja ingin mencelakai Dinar. Hal ini besar dugaan dipicu adanya faktor utang piutang.